Masuk ke dalam butik, Ara langsung mencari keberadaan ibunya yang ada di dalam ruangannya. Gama hanya pasrah mengikuti kekasihnya. "Ibu, tolong ukur aku. Aku ingin membuat baju pengantinku dari sekarang," pinta Ara yang baru saja masuk ke dalam ruangan sang ibu. "Salam dulu, Ara," tegur Anika mengingatkan putrinya. Ara tertawa kecil. Saking antusiasnya, dia sampai lupa mengucapkan salam terlebih dahulu. "Maaf, Bu," cengir Ara. Anika menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Kamu sudah tahu mau buat baju pengantin seperti apa?" tanya Anika. "Belum, Bu," jawab Ara dengan polos, membuat Anika menepuk keningnya sendiri. "Ibu bisa ukur dulu, setelah itu aku akan pikirkan modelnya," paksa Ara. "Cari dulu modelnya, biar ibu tahu apa aja yang perlu diukur," tita Anika. "Kamu bisa minta Gama untuk memilihkannya," saran Anika. Ara mengangguk. Dia menarik lengan Gama dan mengajaknya untuk memilih gaun. Gama hanya pasrah mengikuti kemauan calon istrinya. "Bantu aku memilih gaun pengantin, Hani. Aku mau gaun yang membuatku semakin cantik," pinta Ara. "Tanpa gaun pengantin pun kamu sudah sangat cantik, baby," gombal Gama. "Aku memang cantik, tapi di hari pernikahanku aku harus tampil lebih cantik. Jangan sampai aku kalah cantik dari tamu undanganku," saut Ara yang memang memiliki percaya diri yang tinggi. "Bagiku, kamu yang paling cantik di antara wanita lain yang ada di dunia ini." Gama terus mengombali kekasihnya hingga membuat wajah Ara merah merona. Ara memegangi kedua pipinya. "Aduh, adek baper, Bang. Tolong pegangin adek, Bang. Takut adek terbang," seru Ara. Mereka berdua tertawa lepas. Tingkah Ara memang membuatnya gemas. Ingin sekali dia mengarunginya dan ia bawa pulang ke rumahnya. Dari pintu ruangannya, Anika menggelengkan kepalanya melihat keduanya. "Ada-ada aja kelakuan gadis nakal itu," gumam Anika lalu kembali masuk ke ruangannya dan menutup pintunya. Anika membiarkan kedua insan yang sedang dimabuk cinta itu memilih baju pengantinnya. "Hani, yang ini bagus enggak?" tanya Ara menunjuk gaun pengantin yang ada di hadapannya. "Bagus sayang, tapi terlalu terbuka," jawab Gama sedikit ragu. Karena Ara menunjukkan gaun pengantin tanpa lengan, dia tidak bisa membayangkan bahu Ara yang terekspos dan akan menjadi tontonan banyak orang, terutama kaum Adam. "Baiklah, aku akan mencari yang lain. Aku juga tidak nyaman berpakaian seperti itu," ucap Ara menurut. Gama tersenyum senang melihat kekasihnya yang menurut padanya. Gama memeluk Ara dari belakang yang sedang memilih baju pengantin. Ara mengusap kepala Gama yang ada di bahunya. "Yang itu aja, baby. Sepertinya tidak terlalu terbuka," usul Gama. "Kamu yakin, Hani?" tanya Ara memastikan. "Iya, baby. Kamu bisa mencobanya lebih dulu," saran Gama. Ara mengangguk, lantas dia mengambil gaun pengantin pilihan Gama dan membawanya ke kamar pas. Gama melepaskan rengkuhannya dari perut Ara. Dia membiarkan Ara mencoba gaun pengantinnya terlebih dahulu. 10 menit berlalu, Ara keluar dari ruang ganti. Dia menghampiri Gama yang sedang duduk di sofa yang disediakan di ruangan itu. "Hani," panggil Ara membuat Gama langsung mendongak. Ara memutar tubuhnya memperlihatkan detail gaun yang ia pakai. "Gimana, Hani? Aku sudah cantik belum menggunakan gaun ini?" tanya Ara. "Cantik," ucap Gama tanpa sadar. "Bagus tidak gaunnya?" tanya Ara. "Bagus," jawab Gama dengan mata yang tak berpaling dari Ara. Ara mencebikkan bibirnya dengan sebal. "Gama, serius pekik Ara. Gama terkesiap dan sadar dari lamunannya. Dia seperti terhipnotis melihat kecantikan calon istrinya. "Serius sayang, kamu cantik menggunakan gaun itu," ucap Gama. Punggungnya sedikit terbuka. Ara meminta pertimbangan.
Gama mendekati wanita itu dan memutarinya. Gama memperhatikan gaun yang digunakan Ara dari jarak yang lebih dekat. Cuma sedikit sayang, tidak masalah, ucap Gama. Ara mengangguk, lalu mengajak Gama menemui sang ibu. Ibu, bagaimana menurutmu? Tanya Ara setelah berada di ruangan ibunya. Bagus, tapi di bagian pinggang dan bahunya perlu dikecilin sedikit agar tidak terlihat kebesaran, ucap Anika. Ibu akan mengukurnya terlebih dahulu, lanjutnya. Kenzo memperpanjang waktunya tinggal di Jerman. Kini lelaki itu beralih fokus menjadi tukang penguntit. Dia mengikuti kemanapun Melody pergi sekalian untuk memastikan wanita itu baik-baik saja. Kenzo sudah menyelesaikan urusan bisnisnya dengan Hamis. Mereka sepakat untuk melakukan kerjasama. Mereka tetap menggunakan desain dari perusahaan Melody, tapi Melody tidak ikut meeting langsung dengan mereka. Melody mengirim Lily untuk mewakilinya dan Kenzo tidak merasa keberatan karena dia tahu kondisi Melody tidak memungkinkan untuk bertemu dengannya. Melody pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli perlengkapan bayi. Sebelumnya dia sudah melakukan USG dan dokter mengatakan kalau bayi dia berjenis kelamin laki-laki. Melody sangat senang karena sebentar lagi dia akan memiliki seorang jagoan. Melody terlihat antusias memilih perlengkapan bayi yang ingin ia beli. Perlengkapan bayi yang dipilih Melody didominasi dengan warna biru. Wah, ini lucu sekali. Ingin rasanya aku membeli semuanya. Heboh Melody ketika melihat sepatu bayi laki-laki yang terlihat lucu. Melody membeli beberapa sepatu bayi dengan warna yang berbeda. Kenzo terus memperhatikan wanita itu dari jarak yang lumayan jauh. Dia juga menggunakan masker dan topi agar tidak dikenali oleh Melody. Kenzo tersenyum melihat kebahagiaan wanita yang sebentar lagi akan menjadi ibu dari anaknya itu. Ingin rasanya Kenzo ikut bergabung membeli perlengkapan untuk calon buah hatinya, tapi ia urungkan. Ia tidak mau membuat trauma Melody kumat dan akan membahayakan calon buah hatinya. Kenzo akan bersabar hingga proses persalinan itu tiba. Kenzo melangkahkan kakinya masuk ke dalam toko saat melihat Melody yang tengah kesulitan mengambil barang yang ada di rak bagian atas. Kenzo memberikan barang yang Melody inginkan tanpa mengeluarkan suara. Ia takut Melody akan mengenali suaranya. Terima kasih, ucap Melody tak merasa curiga sedikit pun. Kenzo mengangguk lalu pergi dari hadapan Melody. Melody kembali melanjutkan belanjanya. Tanpa sadar keranjang dia sudah penuh dengan perlengkapan bayi. Banyak sekali. Kaget Melody melihat barang belanjaannya sendiri. Lalu Melody pergi ke kasir untuk membayar barang belanjaannya. Usai membayar, Melody pergi dari toko itu. Melody menuju ke mobilnya yang ada di parkiran setelah lelah mengelilingi toko. Kenzo mengikuti mobil Melody dari belakang. Setelah memastikan wanita itu selamat sampai rumahnya, barulah Kenzo pergi kembali ke hotelnya. Selama ini keluarga Kenzo belum tahu tentang Melody yang telah mengandung buah hatinya. Rencana dia akan memberitahu keluarganya nanti setelah pulang ke Indonesia. Akan tetapi Kenzo sudah memberitahu Ares kalau dia sudah menemukan Melody. Tak lupa Kenzo juga menceritakan tentang kehamilan Melody dan juga tentang trauma yang dialami oleh Melody. Dan Ares merasa bersalah dan ingin bertemu langsung dengan Melody dan meminta maaf kepadanya. Simatupang mengajak putranya pergi ke lapas untuk mengunjungi sang istri. Margareta dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara dengan tuduhan pembunuhan. Simatupang yang tidak mempunyai uang tidak bisa membebaskan sang istri dan membiarkan Margareta menjalani hukumannya di dalam lapas. Margareta datang menghampiri suami dan juga putranya. Penampilan Margareta saat ini jauh berbeda dari yang sebelumnya. Wanita itu terlihat kurus dan kulitnya juga terlihat kusam tak terawat. Rambutnya juga tampak dipenuhi dengan uban. Siapa sangka Margareta yang terlihat seperti gembel dulunya adalah seorang sosialita. Apa kabar kamu Margareta? Tanya Roy yang saat ini duduk berhadapan dengan sang istri. Mas, tolong bebasin aku. Aku tidak sanggup hidup di dalam penjara. Aku kedinginan. Tubuhku juga sakit akibat tidur di ubin, keluh Margareta.
Roy menghela nafas panjang. Dia juga merasa kasihan melihat kondisi sang istri, tapi saat ini tidak ada yang bisa ia lakukan. Sangat sulit untuk melawan kekuasaan putranya. Maaf Margareta, aku tidak bisa membebaskanmu. Perusahaanku bangkrut dan sekarang sudah diambil alih oleh Gama. Tak hanya perusahaan, semua aset yang aku miliki diambil alih oleh Gama, termasuk rumah kita. Gama hanya memberiku rumah kecil yang ada di pinggiran kota untuk aku tinggali. Sekarang kita sudah miskin Margareta, kita sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Terang Roy memberitahu keadaannya kepada sang istri. Apa? Margareta kaget mendengar kabar yang baru saja disampaikan oleh suaminya. Ia tidak menyangka akan jatuh miskin secepat ini. Kenapa kamu membiarkan anak itu mengambil alih aset milik kita, Mas? Aku melupakan isi perjanjianku dulu dengan dediku. Bodoh kamu, Mas. Kenapa kamu tidak merubah isi perjanjian itu sebelum Gama mengetahuinya? Sentak Margareta membuat Simatupang naik pitam. Ia tidak terima dikatai bodoh oleh istrinya. Kamu yang bodoh. Andai kamu tidak menyuruhku menjodohkan Gama dengan violin, pasti tidak akan terjadi seperti ini. Dari awal aku sudah memperingatmu, tapi kamu tidak mau tahu, dan giliran sudah seperti ini kamu menyalahkanku. Andai dulu aku tidak termakan rayuanmu, mungkin hidupku tidak akan susah seperti ini. Mereka berdua malah saling menyalahkan satu sama lain. Mereka tidak menyadari kalau semua terjadi karena kesalahan mereka berdua sendiri. Sudah, Mam, Dad, kenapa kalian malah berantem? Daripada kalian berantem, lebih baik kita cari solusi untuk membebaskan Mami dari hukuman ini. Lerai Marlo yang sudah jengah melihat perdebatan mereka. Urus saja sendiri urusan mamimu. Daddy sudah tidak peduli lagi. Biarkan aja mamimu mendekam di penjara. Ucap Simatupang lalu pergi meninggalkan kantor polisi. Dia sudah muak melihat sang istri. Marlo menghela nafas panjang melihat kepergian dedinya. Lihatlah dedimu. Dari dulu dia memang tidak pernah mencintai Mami, drama Margareta. Sudahlah, Mam. Dedi seperti itu karena Mami juga. Harusnya kalian berdua saling introspeksi diri, bukan saling menyalahkan. Yang salah bukan hanya Dedi, tapi Mami juga salah. Mami terlalu serakah, ingin memiliki semuanya, ucap Marlo membuat Margareta bungkam. Margareta merasa yang dikatakan putranya itu benar. Andai dia tidak serakah, pasti dia masih hidup dengan enak, tidak seperti sekarang. Kini Margareta hanya bisa berandai-andai. Penyesalan memang selalu datang di akhir. Coba kamu minta tolong mertuamu, siapa tahu Abraham mau menolong Mami, ucap Margareta. Percuma, Mam. Kak Gama tidak mungkin membiarkan Mami bebas dengan mudah. Marlo pernah mencoba menemuinya, tapi dia tetap pada pendiriannya. Dia ingin Mami membayar apa yang sudah Mami perbuat kepada ibunya, saut Marlo. Bulan berganti begitu cepat. Undangan pernikahan Ara dan dengan Gama sudah jadi dan sudah siap dibagikan. Ara menemui Ines di sebuah kafe. Ini undangan untukmu, ucap Ara memberikan undangan pernikahannya kepada Ines. Kamu jadi nikah? Tanya Ines memastikan. Tentu aja, saut Ara sombong, seraya mendudukkan tubuhnya di hadapan Ines. Ines merotasi bola matanya dengan malas. Sombong sekali yang mau menikah. Kalau kamu menikah, nanti aku sama siapa? Ines cemberut. Ines takut setelah menikah sahabatnya itu akan melupakannya. Makanya jangan jomblo mulu, ngedeketin Firman aja nggak bisa, cibir Ara. Bukan tidak bisa, dianya aja yang seperti kulkas 10 pintu. Seru Ines tidak terima. Ara cekikikan, Firman memang lebih susah didekati daripada Gama dulu. Firman terlalu kaku dan juga dingin, lelaki itu terlalu irit bicara. Tak lama Gama menyusul Ara ke kafe. Lelaki itu tidak bisa jauh dari calon istrinya. Dia tidak pernah membiarkan Ara keluyuran terlalu lama seorang diri. Baby, panggil Gama. Ara dan Iras menoleh. Dia melihat kedatangan Gama yang menghampirinya. Kamu sendirian? Tanya Ara mencari keberadaan Firman. Iya, aku suruh Firman menghandle pekerjaanku, saut Gama dan mencium puncak kepala Ara. Ines merotasi bola matanya malas, selalu saja bermesraan tidak tahu tempat. Tolong hargai aku yang masih jomblo ini, kalian membuatku ingin cepet-cepet nikah, sindir Ines. Mau menikah sama kambing, pacar aja belum punya, sok-sokan mau menikah, cibir Ara.
Tenang aja, rekan bisnis dediku tuh banyak. Aku bisa minta dediku untuk menjodohkannya dengan anak mereka, ucap Ines tertawa kecil. Terserah kau aja lah Maimunah, lakukan aja apa yang membuatmu senang, saut Ara. Lalu mereka berdua tertawa lepas. Tingkah Ines memang tidak jauh beda dari Ara. Mereka berdua tuh sama-sama konyol. Gama hanya diam saja menikmati celotehan mereka berdua sambil memainkan rambut panjang Ara. Menjelang sore, mereka memutuskan untuk pulang. Sampai di parkiran mereka berpisah, masuk ke dalam mobilnya masing-masing dan Ara pulang bersama Gama. Ayo ikut ke kantor, ajak Gama. Ini sudah sore, kenapa harus ke kantor? Aku harus menyelesaikan semua pekerjaanku sebelum pernikahan kita. Terus kenapa kamu tadi menyusulku? Aneh Ara. Aku kangen sama kamu, baby, rengek Gama. Ara merotasi bola matanya dengan malas, padahal tiap hari mereka berdua juga ketemu, tapi Gama masih saja merasa kangen dengan wanitanya. Mau tidak mau, Ara pun setuju ikut Gama ke kantornya. Tidak ada salahnya menemani calon suaminya itu bekerja. Gama langsung melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh menuju ke perusahaannya. Setibanya di perusahaan, Gama langsung membawa Ara ke lantai atas menuju ke ruangannya. Ceklek. Gama membuka pintu ruangannya dan menyuruh Ara untuk masuk lebih dulu, disusul oleh Gama di belakangnya. Gama menarik lengan Ara dan menggiringnya ke arah meja kerjanya. Gama duduk di kursi kebesarannya dengan Ara di atas pangkuannya. Aku duduk di sofa aja, kamu selesaikan aja pekerjaanmu, ucap Ara sambil meronta ingin turun dari atas pangkuan Gama. Aku ingin seperti ini, baby, manja Gama. Astaga, Ara semakin aneh dengan Gama yang semakin hari kadar manjanya semakin bertambah. Iya, Ara pun pasrah. Cium dulu, pinta Gama sambil mengerucutkan bibirnya. Ara menghela nafas panjang. Tapi meskipun begitu, Ara menuruti permintaannya. Ara menempelkan bibirnya ke bibir Gama. Bersambung.